Kondisi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 10 dengan saya Ferdiansa Asraruskullah dan rekan saya Lila Pahlevi. Saya Teti Sihombing. Saya Lebia Safitri. Dan saya Pajaria Munte. Kami akan mempresentasikan analisis isu, dan isu yang kami angkat yaitu penanganan stunting dan gizi balita. Sebelum kami mengangkat isu penanganan stunting dan gizi balita, kami sebelumnya telah menemukan 3 isu. Yang pertama yaitu penanganan stunting dan gizi balita. Itu ancaman stunting yang masih tinggi serta infeksi berulang yang terjadi pada balita. Sebagian besar disebabkan oleh rendahnya ketahanan pangan keluarga. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam posyandu masih rendah dan distribusi bantuan yang tidak merata menjadi tantangan besar dalam upaya penanggulangan masalah ini. Lalu isu yang kedua, infrastruktur jalan dan akses desa. Kabupaten Seluma ini masih menghadapi kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh bencana alam. Selain itu, keterbatasan anggaran dan alat berat untuk pembangunan serta perencanaan yang kurang matang menghambat akses yang lebih baik bagi layanan di desa. Oleh karena itu, perbaikan sistem perencanaan infrastruktur dan peningkatan alokasi anggaran menjadi langkah yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lalu isu yang ketiga yaitu kemiskinan dan pengangguran. Kesenjangan keterampilan di pasar kerja dan terbatasnya akses modal menjadi masalah utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Seluma. Untuk itu diperlukan program vokasi yang lebih banyak serta dukungan untuk UMKM agar mereka bisa berkembang dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Ini juga akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah Kabupaten Seluma ini. Selanjutnya, analisis ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT tentang stunting dan gizi balita yang ada di Seluma ini. Pertama, ancaman adalah tingginya angka stunting. Kemudian gangguannya adalah misinformasi gizi, distribusi bantuan yang tidak merata di setiap puskesmas atau di tempat kesehatan lainnya. Selanjutnya ada hambatannya. Hambatannya itu adalah akses layanan yang terbatas atau kualitasnya buruk. Yang terakhir ada tantangan. Tantangannya ialah mengubah kebiasaan makan dan mempertahankan program 1000 HPK. Di mana teknik praktis isu yang kami gunakan yaitu analisis USG, di mana penanganan stunting dan gizi balita ini mendapatkan nilai tertinggi yaitu 15, sedangkan infrastruktur jalan dan akses desa yaitu hanya mendapatkan skor 12, dan kemiskinan dan pengangguran itu mendapatkan nilai 14, sehingga kami mengambil judul tentang penanganan stunting dan gizi balita di Kabupaten Seluma. Selanjutnya, core isu yang terpilih adalah penanganan stunting dan gizi balita. Di sini kami menggunakan teknik USG tadi, urgensinya mendapat 5 poin, sangat tinggi. 1000 hari pertama kelahiran menentukan masa depan anak, intervensi terlambat sulit diperbaiki.
seriusnya 5 poinnya sangat tinggi, dampak jangka panjang pada perkembangan kognitif, kesehatan kronis, dan produktivitas anak. Selanjutnya yang growth-nya 5 poin sangat tinggi, risiko peningkatan kasus lintas generasi yang tidak diatasi segera. Apa itu stunting, penyebab dan ciri-cirinya? Stunting pada balita adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi. Kekurangan gizi kronis tersebut terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Ciri-cirinya yang pertama adalah tinggi badan yang rendah menurut usia, berat badan bisa tidak proporsional, perkembangan kognitif dan motorik terganggu, dan rentan infeksi berulang. Selanjutnya penyebab utama, gizi kurang kronis pada bayi, ibu kurang gizi saat hamil, pola makan pasca 6 bulan tidak seimbang, sanitasi buruk dan infeksi berulang, faktor sosial ekonomi, kemiskinan dan literasi yang rendah. Identifikasi awal di posyandu dan puskesmas penting untuk mengeliminasi penyebab yang bisa dicegah. Untuk dampak stunting jangka pendek dan jangka panjangnya sendiri, di mana dampak jangka pendek, pertumbuhan terhambat, daya tahan tubuh menurun, keterlambatan motorik, gangguan belajar sederhana. Di mana untuk dampak jangka panjangnya, menurunnya IQ dan produktivitas, resiko penyakit kronis, beban ekonomi keluarga dan negara meningkat. Investasi pencegahan sekarang mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan kualitas SDM masa depan. Solusi strategis bencana intervensi terpadu, di mana kita bisa perbaiki gizi melalui MPASI yang berkualitas, suplemen ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu dan puskesmas. Untuk pendidikan dan penyuluhan, edukasi ASI eksklusif, pelatihan ibu hamil, kampanye 1000 HPK dan counter misinformasi gizi, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kita dapat menyediakan air bersih, sanitasi layak, kebersihan makanan, dan imunisasi lengkap untuk menurunkan infeksi. Untuk dukungan sosialnya sendiri dan ekonomi, bantuan pangan terarah, akses layanan di daerah terpencil, pemberdayaan ekonomi keluarga atau UMKM dan PKH. Pendekatan multi-sektor, kolaborasi kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial, monitoring, dan evaluasi terintegrasi, harmonisasi program nasional. Rencana aksi harus terukur, target penurunan stunting, indikator pemantauan, dan jadwal supervisi rutin. Untuk langkah implementasi dan rekomendasi untuk pemerintah daerah dan stakeholder, yang pertama yaitu prioritas anggaran, alokasi dana khusus untuk intervensi 1000 HPK dan perkuat anggaran posyandu atau puskesmas. Kedua, penguatan kader dan tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin, insentif, dan distribusi alat ukur gizi ke desa terpencil. Ketiga, integrasi lintas sektor, yaitu dengan melakukan koordinasi kesehatan, pertanian, sosial, pendidikan untuk intervensi gizi dan ketahanan pangan. Keempat, monitoring dan evaluasi dengan cara menggunakan indikator terukur, prevalensi stunting, cakupan MPASI, akses air bersih, dan review triwulan. Dan terakhir, komunikasi ke publik melalui kampanye informasi, promosi ASI, dan keterlibatan tokoh lokal untuk perubahan perilaku. Aksi cepat dan kolaboratif ini mencegah beban jangka panjang dan mulai dengan pilot di desa prioritas, ukur, skala, dan replikasi. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.